Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya cintai, tidak henti-hentinya, marilah kita berdoa semoga kita diberi kesehatan. Ini sudah pekan yang ke-38 dan sebentar lagi kita akan selesai pekan 5 dan sudah tidak terasa kita bersyukur kepada Allah, kita istiqomah, kita tidak pernah diberikan kesulitan apapun. Semoga ini menjadi berkah dan hidayah dari Allah yang terus-terusan membuat kita ini tetap diberi kesehatan oleh Allah. Karena kita niat ingin istiqomah, maka Allah beri kesehatan itu, beri kesempatan itu, diberi waktu itu, diberi kemudahan itu. Itu Allah semua yang buat. Oleh karena itu nomor satu adalah niat bahwa saudara tetap istiqomah sesuai dengan judul kelas kita, kelas belajar istiqomah, dan itu menjadi modal utama. Mari kita masuk pada pada chapter hari ini yang cukup challenging, yaitu cukup menarik di sini. Yang harus kita pelajari saat ini adalah proses hilal dan ibdal. Kemarin 2 pekan lalu saya sudah perkenalkan yang namanya kita sebut sebagai huruf hamzah dan huruf alif. Kemudian pekan lalu sudah dikenalkan dengan huruf ilat, yaitu selain alif ada iya, ada waw. Yang saya selalu bilang itu adalah ayu, begitu. Nah, pada saat ini kita dihadapkan pada, sebentar saya perbesar, pada sebuah tema. Bagaimana prosesnya? Kalau 2 pekan lalu itu pasif, ya, itu statis, hanya mengenal. Nah, sekarang bagaimana proses itu dilakukan? Proses itu dilakukan bisa kita mulai dengan kembali menyimak informasi mengenai mengapa ini harus dipelajari, karena kita sudah dikenalkan pada fi'il shahih dan fi'il mu'tal. Kita sudah beberapa kali diingatkan tentang fi'il shahih dan juga kita sudah mengenal fi'il yang mu'tal, yaitu yang mengandung 3 huruf, baik alif, ya maupun waw. Yang kita kenal dengan ayu, itu ya, alif, ya, dan waw tadi. Kita sudah mengenal beberapa contoh yang sering kita pakai, yaitu kola, ada alif di tengah-tengah, ada waw di bagian awal, nasiya, ada iya di bagian akhir. Dimanapun berada, asal ada, bahkan lebih daripada 1, itu pun diperbolehkan. Sehingga muncullah gambar ini, di mana ada yang sahih salim, betul-betul tidak ada muqtalnya, tidak ada yang namanya huruf ilatnya, bahkan tidak memiliki huruf hamzah, dan juga tidak ada yang double, tidak ada yang bersama-sama, atau tidak ada yang ditasdid atau mudhoaf. Itu yang disebut salim. Ketika diselipkan salah satu huruf walaupun sahih juga, tetapi yang namanya huruf hamzah, maka disebut mahmuz. Kemudian walaupun sahih tetapi ada yang sama, ada 2, itu yang kemudian 2-nya boleh berjajar, boleh kemudian pakai tasdid yang kita sebut mudhoaf. Barulah kita masuk mengenali apabila terselipi huruf ilat di depan, kita sebut misal. Kemudian kalau huruf ilatnya di tengah, kita sebut azwaj. Kalau huruf ilatnya di akhir, kita sebut naqis. Dan kalau huruf ilatnya 2 disebut lafif. Kalau kemudian di depan dan di belakang disebut mafruq. Kalau dua-duanya di belakang disebut makrun. Begitu. Nah, dari situlah kemudian telah dikenal beberapa
pekan, hampir semua pekan sebelumnya kita belajar namanya Sahih Salim. Dan kemudian 3-4 pekan yang lalu, 2 pekan 3-4 yang lalu, mulailah Sahih Mahmud dan Mudho'af. Sudah kita pelajari kedua-duanya. Ya. Kalau kita lihat misalnya Fariha, Kataba, itu adalah termasuk Sahih Salim. Sedangkan apabila ada hamzahnya seperti Ahaza, kemudian Sa'ala, kemudian Qoro'a, itu semua adalah termasuk mahmuz. Ada yang di depan, Ahaza, kemudian Sa'ala di tengah, Qoro'a di belakang, sama saja. Itu namanya Sahih Mahmud. Dan apabila ada yang double, disebut mudho'af, seperti sadda, seperti farro, itu adalah 2 pada sulasi rubai, sulasi mujarot. Dan kemudian ketika sulasi rubai, maka saudara akan lihat contohnya jal-jala, ada 2 lam, ada 2 jai, kemudian waswasa, ada 2 wau, ada 2 sin, begitu. Sebagai contoh. Kemudian kita pelajari 2 pekan lalu pekan lalu mulai masuk pada mu'talnya sendiri, di mana mu'tal itu tadi sudah dijelaskan apabila di depan huruf ilatnya kita sebut misal, di tengah disebut azwab, di belakang disebut nakis, kemudian apabila 2 disebut lafif, begitu. Nah, ketika itu 2 tadi, maaf, ini ada gangguan lagi. Nah, oke. Ketika 2 disebut lafif tadi, kemudian ini ada contoh-contohnya untuk yang mu'tal misal, wa'ada, waqa'a, karena dia di depan. Di sini ada bagian depan di sini, ya. Ada waw, begitu. Sini ada waw. Nah, karena di depan disebut mu'tal misal, kemudian ini ada di tengah, ya. Ba'a maupun kola itu ada di tengah. Dan kemudian juga kita lihat ada nakis ketika sa'a, da'a, gitu ya. Itu semua adalah nakis karena ada di belakang. Apabila ada 2 disebut mu'tal lafif makruh. Waqo, itu waqo, walia, ada wawu dan ya. Kalau waqo itu wawu dan alif bengkok, alif maksuro, gitu ya. Begitu juga kalau lafif makrun, di mana ada wawu dan alif bengkok, jadi nawa gitu. Atau ini waki, kawi, ya, kuat. Ya. Oke. Nah itu adalah sampai di situ sudah kita jelaskan sampai beberapa kali dan bagaimana prosesnya terjadi. Nah, mulailah kita lihat sekarang bagaimana prosesnya terjadi. Sebagai contoh, misalnya di sini kita akan mencoba melihat ilal dan ibdal. Ini istilah yang kalau saudara tidak suka, tidak masalah. Kalau ilal itu untuk huruf ilat, kalau ibdal bukan huruf ilat, itu aja. Atau selain huruf ilat. Gampang. Ya. Apa yang terjadi pada kedua huruf ini? Yaitu ketika hurufnya tersebut, ya, terkadang dibuang, terkadang bertukar tempat, terkadang berganti, ya. Jadi bisa berganti di antara mereka, alif jadi waw, waw jadi ya, ya jadi alif dan sebagainya dan seterusnya, jadi alif bengkok dan sebagainya. Perubahan itu disebut prosesnya ilal, gitu. Dari huruf ilat tadi. Ya. Kalau ibdal selain daripada huruf ilat kita kenal dengan istilah ibdal, begitu ya. Ini ada ilal, ada ibdal, itu aja. Jadi kalau misalnya masih bisa nerima, ya bagus lah, gitu ya. Artinya masih bisa nambah tambahan memori tentang bahasa Arab, tentang istilah Arab. Hari ini ditambah selain ilal ada ibdal, kayak gitu. Alhamdulillah bertambah ilmu 1, gitu ya.
Kita ambil contoh misalnya di sini ifadun. Huruf iya di sini, nah di sini ada huruf iya, gitu ya. I, 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 fadun. Ifadun. Ada huruf iya. Di situ sebetulnya dulunya itu adalah misalnya tempat i, i itu aslinya adalah waw sebelumnya. Aslinya sebelumnya itu adalah waw. Karena asal dari kata fiil yang aslinya adalah di situ misalnya aufada. Aufada itu ketika jadi fiil, ketika dijadikan isim menjadi ifadun. Nah, harus ada tanwin ifadun. Ifadun ini kemudian diproses dengan urusan ilat gitu. Nah, sekarang bagaimana ini apa namanya posisi waw dengan ifadun? Tapi kalau kemudian dinasobkan, dimasdarkan menjadi ifadan sama saja. Ifadun sebagai isim pada umumnya, ifadan itu biasanya untuk masdar karena dikasih sebagai nasab. Ifadan atau ifadun, kemudian huruf waw yang ini, ya ini nih, yang ini diganti dengan ya. Karena apa kok diganti dengan ya? Karena harus menyesuaikan dengan harokat yang wajib muncul di sini, di dalam isim ini. Kemudian ketika dijadikan isim harus ada harokat kasroh di depannya. Maka kalau kasroh itu berikutnya bukan wau. Kalau kasroh itu harus iya. Maka jadinya dari ifadun ini menjadi ifadun begitu. Jadi wawunya dirubah karena tidak cocok kalau saya membacanya fadun. Mulut orang Arab itu tidak suka dengan itu. Tidak bisa atau tidak biasa mengucapkan. Kalau orang Indonesia disuruh membaca fadun, biasa. Bisa orang orang apa namanya Indonesia disuruh apa aja bisa. Fadun. Orang Arab nggak mau. Ifadun. Gitu aja. Ifadun. Tapi karena ada kasroh dan diikuti dengan ya yang sukun itu jadinya dipanjangkan bagi para ahli tahsin menyatakan menjadi ifadun begitu ya. Penguasaan terhadap ilal dan idal ini di dalam konteks KBI untuk apa kalau gitu di KBI? Hanya untuk bacanya saja? Bukan. Itu teman-teman tahsin. Bagi KBI karena tujuannya mengerti adalah sangat membantu ketika ada kata yang sudah berubah menjadi ifa dun, ini harus bercuriga. Iyanya asalnya apakah memang iya atau sebelumnya waw atau sebelumnya yang lain. Nah, itu harus bercuriga. Sehingga waktu mencari mujarot, ini pentingnya ada. Ketika kita mencari mujarot, akan dengan mudah mencarinya. Kita tidak akan susah-susah mencari ya, fa, dan za di dalam kamus. Mungkin tidak pernah ketemu nanti ya, fa, dan za. Nah, tapi karena kita sudah punya pelajarannya, kalau tidak ada di iya dan pada, coba dicari di wau, fa, za. Nah, dicarilah di kamus wau pada ketemu. Oh, berarti ini sebetulnya aslinya wau pada, asalnya wau pada. Begitu. Kemudian berubah menjadi ifada atau ifadun begitu. Nah, jadi kemudahan waktu kita mencari mujarot tambah dimudahkan setelah kita mengenal ilmu ilal dan ibdal. Kemarin-kemarin kita mudah-mudah, tapi apa? Kalau semua hurufnya adalah sohi. Ketika sohi-sohi udah diajarkan semuanya. Saudara sudah diberi ilmu tentang istilahi sebanyak 12, tentang lugawi sebanyak 14. Kemudian juga saudara jenis-jenis wajan ada 14 ke belakang. Dengan segala macam variasinya, ditambah juga dengan dimajhulkan dan sebagainya. Jadi dikonvert lagi ke berbagai isim dan sebagainya. Sudah semuanya. Tetapi diberi contoh yang mudah yaitu sohi.
Nah, ketika ternyata di Al-Quran juga mulai masuklah pada ilah, pada ibdal, sehingga karena ditemui ada huruf-huruf ilat atau juga huruf non ilat yang berubah, ini menjadi sekarang tuntas ketika saudara mau mencari mujarot. Jadi ke depan sudah tidak ada lagi pertanyaan mengapa begini, mengapa begitu. Di pekan 5 ini, kalau di dalam kulit bawang itu sudah sangat dalam. Jadi kalau saudara merasa kok susah ya ilat itu, kok susah ya ibdal, ya harus susah karena ini sudah di dalam dari sebuah bawang merah ini. Ini sudah sangat dalam dan tidak banyak kelas di Indonesia ini yang mampu menyampaikan huruf proses ilal dan ilat ini, ilal dan ibdal ini. Oleh karena itu, ini harus dimanfaatkan. Di KBI itu ada penjelasan ilal dan ibdal begini detail, dan saudara mencarinya juga susah. Berbagai literatur itu tidak pernah ada yang tuntas. Ada view-nya dari sini saja, ada view cuma dari contoh saja, ada view cuma dari teori aja, ada view cuma menerjemahkan dari Arab gundulnya saja, apa yang ada dari para imam. Gak gampang. Nah, sekarang saudara saya berikan ini ilmu ilal dan ibdal yang sudah dengan bahasa Indonesia tetapi sangat komprehensif, melebihi dari literatur yang saudara miliki, percaya. Tetapi harus sedikit saudara menyiapkan waktu, diulang, dilatih. Mengapa? Ini nggak gampang. Saya jamin ini tidak gampang. Tetapi ini wajib. Karena ini menjadikan saudara menjadi mudah. Menjadi sangat mudah pada saat saudara nanti misalnya mencari mujarot. Karena ini kunci dari segala macamnya. Ketika kita mampu sudah menentukan mujarot yang benar, maka nanti saudara mau ke istilahi, mau ke lugawi, mau ganti wajan jadi benar. Kalau mujarotnya salah, salah sudah semuanya. Dan untuk mencari mujarot harus dilengkapi dengan kalau bukan sohi bagaimana? Kalau ada proses ilal sebelumnya atau ibdal sebelumnya bagaimana? Nah, begitu. Jadi ini penting. Makanya saya katakan di sini, penguasaan terhadap ilal dan ibdal ini akan sangat membantu pada saat menentukan mujarot dan jenis kata, atau maksud jenis kata itu apakah dia itu fiil madi atau mudori atau amr atau nahi atau majhul mudorik majhul madi atau isim fa'il, isim maf'ul, isim jamal, isim makan, isim alat, masdar. Semua itu jadi sangat mudah kalau saudara kuasai ilal dan ibdalnya. Begitu. Nah, oleh karena itu khusus mengenai huruf ilat ini, yaitu yang cuma 3 yang diajarkan itu, cuma 3, alif, ya, dan waw. Malah kemarin kita ajarkan cuma hamzah dan lip, kemudian sekarang alif, ya, dan waw. Tidak banyak yang diajarkan, 3 huruf. Tetapi ini tidak mudah. Nah, oleh karena itu keseriusan saudara untuk apa? Untuk mengulang. Tidak ada orang yang kemudian baca sekali langsung ngerti. Tidak ada. Berulang. Baca ininya, baca lagi, lihat contohnya. Gitu. Kerjakan soalnya. Saudara boleh kemudian menyontek dari teman. Bukan tidak boleh, boleh. Sekali. Berikutnya coba kerjakan sendiri. Coba kerjakan sendiri. Coba kerjakan sendiri. Termasuk juga jangan lupa itu Al-Baqarah. Kerjakan. Karena itu ujung akhir kita ini yaitu menerjemahkan dan kemudian mentarkibnya dengan benar. Mana yang kata, mana yang kalimat, mana tadi yang mujarodnya, mana apa atribut-atribut di dalam tarkibnya. Itu ujung daripada pelajaran ilmu nahwu sorof atau ilmu KBI itu mentarkib. Makanya saudara setelah selesai ini nanti ke 48, berikutnya kita akan punya namanya kelas tarkib istiqomah. KTI. Kelas tarkib istiqomah itu kita isinya hanya mentarkib aja. Dan itu isinya adalah diskusi. Tidak ada kelas seperti sekarang. Disampaikan bahan.
Bahannya already done. Sudah tuntas sampai 48 nanti. Tidak ada lagi ilmu yang bisa diberikan. Tapi mengulang ilmu itu di kelas tamyiz ini nanti namanya menjadi kelas tarkib istiqomah. Itu adalah diskusi. Di antara saudara memang sudah banyak ilmu. Begitu. Jadi saya mulai. Bagaimana huruf ilat ini? Dimulai dengan pengenalan tentang huruf mad. Nah, huruf mad ini, kalau saudara-saudara diajari di ilmu tahsin, itu adalah untuk memanjangkan harokat. Memanjangkan harokat sebelumnya yang sejenis. Contoh, apabila ada huruf alif, jika sebelumnya ada yang berharokat fathah, itu jadi panjang. Apapun huruf yang diharokati fathah tadi dipanjangkan. Saya ulangi, apapun yang diharokati fathah tadi menjadi dibaca panjang apabila berikutnya dikasih alif. Apapun yang diharokati doma akan panjang apabila diikuti dengan wawu bersukun. Akan dipanjangkan bacaannya apabila dikasih apapun kasroh apabila diikuti dengan ya sukun. Begitu sederhananya. Nanti ada sedikit-sedikit kekecualian ada. Nanti kita lihat sedikit-sedikit kekecualian. Tapi utamanya umumnya seperti ini. Kemudian yang disebut sebagai alif waw ya atau huruf ilat itu ya tentunya kaidah aturannya harus atau bisa mengikuti kaidah-kaidah atau aturan huruf ilat. Nah, untuk itu pekan lalu saya sudah jelaskan bagaimana yang namanya huruf alif berbeda dengan hamzah. Sudah pekan lalu. Nah, sekarang bagaimana kita coba menjelaskan di sini huruf alif bukan dengan hamzah karena dari bentuknya sama atau hampir sama. Sekarang bagaimana alif dengan wawu dan ya, sahabat seperjuangan dalam namanya huruf ilat. Nah, karena alif, wawu dan ya itu sama-sama huruf ilat, mari kita lihat di mana perbedaannya ketiga huruf tersebut. Pertama huruf alif tidak terdapat di awal kata. Nah, saya ulangi bahwa dulu pernah saya sampaikan bahwa alif tidak ada di awal kata, tapi belum bisa masuk di kepala karena apa sih maksudnya? Nah, hanya selewat pula, baru mendengar pertama kali atau bahkan baru 2 kali. Nah, sekarang saya ulangi lagi, tidak terdapat di awal kata namanya alif. Dia hanya ada di tengah kata atau di akhir kata, begitu. Tetapi wawu dan ya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Itu wawu dan ya. Tetapi kalau alif, tidak. Kedua, tidak bisa menerima harokat. Selalu berstatus sukun. Atau ditulisnya kadang-kadang tidak perlu bersukun. Begitu. Namanya alif, udah aja. Tanpa sukun juga boleh. Atau dikasih sukun. Gitu ya. Tapi kemudian orang lebih sukanya menggunakan alif. Tidak perlu pakai sukun. Tapi kita tahu di kepala kita bahwa alif tidak bersukun itu maknanya sebetulnya dia berstatus sukun. Karena dia tidak berharokat fathah, doma, atau dia berharokat kasroh, tidak. Kalau dia statusnya sebagai alif. Tetapi kalau dia statusnya adalah waw dan iya, contohnya misalnya di sini, waroda, dia maka bisa menerima wa-nya ini boleh menggunakan harokat. Wifakun, wi-nya juga boleh. Yugni, yu-nya boleh berharokat. Hayya yang udah pernah kita lewati di beberapa puluh pekan yang lalu, hayya, y-nya berharokat, ya-nya berharokat juga boleh. Karena ini ya dan waw boleh berharokat. Begitu.
Sedangkan kalau alif tidak. Yang ketiga perbedaannya, mutlak sebagai huruf mad yang memanjangkan harokat fathah. Nah, jadi kalau alif langsung dia itu adalah memanjangkan harokat fathah. Nah, sedangkan kalau waw dan ya sebagai contohnya di sini adalah hulun, ini memanjangkan, tetapi lailun tidak memanjangkan. Ini tidak bisa jadi la, tidak. Kalau mau jadi la harus pakai alif. Kalau ada di sini la fathah, tapi kemudian di belakangnya yang lain bukan alif, maka ini lain. Nah, lain ini kemudian dipakai sebagai istilah lin. Ini huruf lin, bukan mad. Ya, ini nanti disebut huruf lin. Dibacanya halus, lin. Jadi lin itu. Jadi kalau bacanya la di sini menjadi lailun, lailun, lailun. Ya-nya tidak perlu lai, tidak perlu. Cukup aja lailun. Ya-nya aja yang hidup, lailun. Begitu. Tetapi ketika dipanjangkan seperti sebelah kanan, hulun gitu. Nah, jadi di sini kadang sebagai huruf mad, sebagai contoh yang kanan, kadang bukan huruf mad yang kiri. Jika harokat sebelumnya tidak sejenis, yang kanan sejenis, yang kiri tidak sejenis, begitu. Nah, maka yang keempat adalah huruf alif jika berharokat dinamakan hamzah. Ini sebetulnya menjawab nomor 3 tadi. Ya kalau ada di apa namanya berharokat jadinya apa? Kalau berharokat jadinya dia sebetulnya hamzah. Gitu, sebetulnya dia hamzah. Gitu. Begitu juga menjawab nomor 2. Ketika nomor 2 tidak bisa menerima harokat, selalu berstatus sukun. Nah, ketika dia berharokat, maka namanya hamzah. Gitu. Karena dia adalah sebetulnya hamzah. Cuma cara menulisnya kadang-kadang kita tulis hamzah tapi tidak pakai kepala ain. Bisa. Itu tetap hamzah. Walaupun tidak ada kepala ainnya di atas alif. Begitu. Huruf waw dan ya jika berharokat bisa dipanjangkan dengan huruf mad oleh ketiga-tiganya. Jadi bisa dimadkan oleh ketiga-tiganya. Contohnya ini menarik ini. Wa gitu. Tadi kan katanya dipanjangkan dengan namanya waw sukun. Ya, wa. Tapi juga bisa dengan alif. Wadi gitu. Padahal yang kemarin atau yang tadi dijelaskan adalah wu. Nah, kalau ini betul nih wu. Kalau wa juga sama ini bisa dipanjangkan. Itu. Wah, jadi kalau ini wadi, ini jadi wuria, kemudian tahwila, ini pakai kasroh dan kemudian ya sukun panjang, panjang. Tetapi ada juga ayadi, ini juga panjang. Yu panjang, ladu gitu. Yuh yi gitu. Nah, jadi ketika apa namanya ada yang memiliki harokat dalam ini waw dan ya bisa dipanjangkan dengan ketiga pemanjang yang lain begitu sebagai contoh. Mari kita lihat sekarang perbedaan huruf mad dan lain yang barusan saya sampaikan itu saya selipkan walaupun ini adalah urusannya imla, urusannya bacaan, urusan teman-teman tahsin, saya selipkan sedikit di sini. Beberapa contoh huruf mad seperti yang telah dibicarakan tadi di atas, contohnya di sini adalah kitabun. Kenapa? Karena ada di sini fathah dan diikuti dengan alif. Kitabun, gitu ya. Jijanatun. Nah, jijanatun. Kemudian saya pakai tasjid jadi saya rotun gitu. Tapi dipanjangkan. Saatun toirotun. Nah, karena dia diikuti alif setelah fathah. Tapi kalau contohnya yang sebagai madnya adalah waw, di sini dudatun gitu ya. Saburotun. Ya, kemudian ini maftuhun tuh. Da'udotun
kemudian Rasulun, gitu. Kalau pakai waw, pakai ya bagaimana? Karimun, wajirun, begitu. Kemudian sakilun, kemudian sofifun, kemudian tobibun, gitu. Nah, pakai ya. Tetapi apa bedanya kalau gitu dengan lin atau lain? Ada yang menulisnya lain, ada yang menulisnya lin. Adalah huruf waw sukun atau ya sukun sesudah huruf fathah. Nah, tidak memanjangkan. Di sini poinnya. Tidak memanjangkan bacaan, tetapi dibaca halus. Ya, tidak terlalu jelas seperti yang saya katakan tadi. Contohnya waw sukun yang didahului oleh fathah. Di sini maujun, maujun, maujun gitu. Maujun, maukidun, saukatun. Nah, gitu. Begitu juga ya sukun yang didahului oleh fathah. Lailun, ainun, jaitunun. Nah, ketika tunya panjang karena ini ada waw yang sukun setelah doma, tetapi jainya tidak. Jaitun gitu. Sorry, jaitunun gitu ya. Nah, sedangkan huruf alif setelah mat atau sedangkan kalau alif berikutnya bukan iya atau kalau bukan iya atau waw, kalau dia di belakangnya itu alif setelah fathah pasti namanya mat, pasti panjang. Jadi tidak pernah ada yang termasuk huruf lin kalau alif di situ ya. Atau alif sukun atau alif ya sama saja. Pada mushaf standar Madinah, nah dalam penulisan ini hati-hati. Dalam penulisan standar Madinah, penulisan bacaan lin ini dengan ban dibedakan. Pada mad untuk huruf ya atau waw tidak diletakkan tanda sukun di atasnya. Kalau dipanjangkan itu tidak perlu pakai apa namanya sukun kalau dipanjangkan gitu. Jadi udah terbiasa kalau kita pulang haji atau umroh atau pergi ke pabrik Quran suka dikasih Quran yang bukan cetakan Indonesia, cetakan Madinah. Dan itu nanti cara bacanya saudara harus hati-hati bisa kararagok begitu. Kalau saya sudah lebih suka pakai Quran Madinah daripada Quran Indonesia. Bedanya di mana? Bedanya tadi dikatakan bahwa kalau mad justru tidak diletakkan tanda sukun, tidak diletakkan tanda sukun. Tetapi ketika lin itu diletakkan tanda sukun, ada tanda sukunnya yaitu contohnya waw sukun dan ya sukun. Sebagai contoh kita lihat di sini bacaan mad. Buka sekarang Al-Qur'an, buktikan. Saudara punya. Ada yang Madinah, ada yang Indonesia. Yang Madinah itu akan kita lihat bacaannya di Mushaf Madinah itu yu'minuna, yu'minuna. Nu di sini coba lihat tidak ada sukunnya. Yu'minuna. Coba lihat. Ar-Rahim. Him. Nah, di situ tidak pakai sukun tapi tahu itu harus pemanjang. Rohim gitu. Yu'minun begitu. Tetapi yang lain, lin atau lain, alaihim, alaihim, yaumi, yaumidin, yaumi, yaumun, yaumidin, alaihim, gitu. Pakai lin. Dan ada sukunnya. Ini di Mushaf Madinah. Kalau kita di Indonesia, yang mad juga dikasih sukun. Gitu. Coba saudara lihat ya, periksa sendiri Quran saudara. Mari kita lihat sekarang yang paling penting. Kalau itu adalah intronya, sekarang baru masuk ke isinya. Isinya bagaimana proses ilal ini dilakukan. Ya. Ilal adalah proses membuang huruf ilat, mengganti dengan huruf ilat yang lain, misalnya. Ya. Bisa membuang, bisa mengganti, ya. Atau bisa merubah harokat dari huruf ilat tersebut. Ya. Beberapa keadaan yang bisa menjadikan proses ilat itu mulai pelan-pelan sekali. Pelan-pelan sekali.
alif diganti wawu. Kok bisa alif diganti wawu? Apa sebabnya kok alif harus diganti wawu? Jawabannya ini namanya adalah kalimat syarat. Jawabannya kalimat jawab asal tual jawabu ketika berada sesudah doma. Ini contoh kalimat syarat dan jawab. Alif harus diganti wawu, koma, ketika berada sesudah doma. Ada syarat yaitu alif harus diganti wawu. Ada jawab ketika berada sesudah koma, doma, gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Sahada. Sahada. Tolong dibesarkan bagi sahabat-sahabat yang sedang perjalanan. Ada yang sedang ke Bandung, ada yang sedang ke Garut, ada yang sedang ke Padang, ada yang sedang menunggu pesawat, yang pakai HP. Dibesarkan supaya terlihat nih. Sahada. Nah, sahada ini, lihat, ketika dijadikan majhul, asalnya sahada, ini benar-benar. Karena sesudah fathah, kemudian alif. Betul, betul. Tapi ketika disuruh menjadi majhul, menjadi suhada, masalahnya sekarang kalau setelah cocoknya dengan wawu bukan dengan alif. Karena dengan wawu maka digantilah tadi alif sukun itu menjadi wawu sukun atau alif diganti dengan wawu sukun menjadi suhida. Nah, karena majhul. Majhul apa? Majhul madi. Ui. Suhida. Nah, jadilah suhida. Jadi alifnya digantilah dengan wawu. Suhida. Asalnya sahada. Begitu. Jadi alif harus diganti wawu. Karena sekarang bukan lagi sa, sekarang jadi su ketika berubah saat dimajhulkan, gitu. Saat dipasifkan. Efeknya menjadi sesudah sunya wawu, tidak boleh lagi alif, begitu. Ini contoh yang kedua, hakama. Nah, hakama ketika dijadikan majhul menjadi pasti ui. Hukima. Tapi setelah hu tidak boleh alif, dijadikanlah wawu bersukun. Hukima, begitu. Itu yang pertama. Alif diganti wawu. Loh, kok sekarang kebalik? Wawu diganti iya, malah wawu yang diganti. Kalau tadi penggantinya adalah wawu. Sekarang wawunya malah diganti dengan iya. Ini kok menclak-menclok? Bukan, karena ada sebabnya. Kalau ada syaratnya, ada sebabnya. Ketika wawu dan ya tadi berkumpul dalam satu kata. Dan yang pertama dari keduanya berharokat sukun. Jadi di sini syaratnya wawu diganti ya, koma. Jawabannya ketika wawu dan ya berkumpul dalam satu kata dan yang pertama dari keduanya berharokat sukun atau mati. Nah, jadi kalau ada wawu dan ya di sini bergandengan dan kemudian yang depan bahasanya gitu aja, gitu ya. Yang depannya atau yang pertama di sini bilang yang pertama karena dia berdua. Kalau saya tulis supaya tidak melihat, oh ini bukan yang pertama. Iya kan yang kedua, yang pertamanya kan sin. Nanti diributkan. Tidak perlu. Saya ganti sekarang. Di mana yang depannya bersukun, yang berikutnya tidak bersukun. Sebagai contoh di sini, maka kalau ada wawu ya yang berkumpul atau bergandengan atau bersamaan atau bersebelahan supaya komplit, tetapi di yang pertamanya di dalam bahasa ini pertama atau yang di depannya adalah sukun, maka wawunya ini harus diganti menjadi ya. Wawunya ini diganti dengan ya. Jadi asalnya saywidun
tidak enak bagi orang Arab saywidun, dan setelah ya ke wawu saywidun menjadi yasyidun. Nah, pertanyaan yasyidun, orang Indonesia enak aja yasyidun, bisa kata orang Arab. Enggak enak. Kalau ada yang bergantengan, hurufnya bersamaan, nanti di ilmu ibdal di bawah, nanti di bawah kalau ada yang bergandengan, ini bukan ilat. Ini ya huruf sohi, tapi bergandengan. Ibdal namanya, bukan ilal lagi. Jadi kalau dari kiri ke kanan ini ilal, sekarang dari sini ke sini ibdal. Kata ibdal dikatakan kalau ada huruf bergandengan sama persis dan bagian pertamanya pakai sukun, maka boleh diganti menjadi tasdid. Menjadi asalnya sayyidun menjadi sayyidun. Gitu cara penulisannya, para pembacaannya sama sebetulnya. Sayyidun, ya-nya ditekan kalau ada di ilmu tasdidnya, ya-nya ditekan, ada tasdidnya. Sayyidun, begitu. Karena asalnya adalah yang tengah. Sayyidun. Tapi sekarang ditulisnya pakai tasdid. Sayyidun, bacanya sama. Cara menulisnya pakai. Nah, itu urusannya ibdal. Kalau dari tengah ke kanan, begitu. Nah, mana contoh yang lain? Ada haywinun. Jadi hayyinun. Maka jadi hayyinun. Tapi tulisannya pakai tadi. Begitu. Contoh lagi. Sauyan jadi sayan, maka ditulisnya sayan, kasih tasdid dianya, ditulisnya seperti itu yang kedua, wawu diganti oleh ya. Terus muncul lagi yang wawu diganti oleh ya itu ketika pada isi maf'ulun, maf'ulun. Nah, itu kan gitu. Maf'ulun yang dibentuk dari fi'il mu'tal nakisya, artinya mu'tal nakis, artinya ada huruf ilat di akhir, dan yang di akhir bentuknya yang terpilih di antara ayu adalah ya, gitu syaratnya. Ketika berakhir sebuah kata itu dengan ya, gitu bahasanya. Ketika berakhir dengan ya, dibuat isi maf'ul. Contohnya misalnya madinya di sini kodo. Di sini di terakhirnya ada, aslinya ini adalah iya, kodo. Tapi karena di depannya ada fathah, maka ditulislah sebagai alif maksuroh, alif pendek, alif bengkok. Nah, tapi aslinya ini adalah ya di mujarodnya. Ketika dibuat madi, kodo pakai alif bengkok. Menjadi ketika maf'ulun ada ko, ada zo, ada ya. Saya ulangi, ada ko, ada zo, ada ya. Maka ketika maf'ulun menjadi, maknya menjadi, ya, maknya menjadi tetap ma, fa-nya menjadi kop, kemudian ainnya menjadi do, wawunya tetap karena ini kepunyaan maf'ulun, tidak boleh dibuang. Maf'ulun itu satu cirinya ada wawu pemanjang, kemudian lamnya pakai ya, begitu. Maka menjadi makduyun. Nah, ketika makduyun, maka si wawunya ini tadi suruh diganti dengan iya. Jadi makduyun. Karena sekarang menurut ilmu ilatnya sudah jadi dari ilat, jadinya berjejer antara iya dengan iya menggunakan ilmu ibdal. Ya dan ya itu harus
tasjidkan. Jadi asalnya makduyun, tetapi karena setelahnya itu iya dan yang tidak boleh dirubah lagi, maka yang harus menyesuaikan harokatnya. Jadi makdiyun. Nanti ada ilmunya berikutnya di dalam huruf ilat. Apabila ada ya yang dibuang atau huruf yang kedua atau kaidah yang kedua, bahwa namanya iya cocoknya dengan kasroh, maka ditulislah makdiyun gitu. Karena iya yang berikutnya sehingga harus dikasih kasroh, makdiyun begitu. Begitu juga contoh misalnya bana. Nah, ini juga sama. Asalnya bana itu adalah ba, nun, dan ya. Maka ketika ditulis mab'ulun ya, jadi mabnuyun. Maka iya-nya ini diganti dengan, wawunya diganti dengan ya, mabnuyun. Maka ya-nya dijadikan tasdid ke sini. Karena iya cocoknya dengan kasroh, digantilah harokat daripada nunnya itu menjadi kasroh, mabniyun. Mabniyun, mabni, huruf mabni yang biasa kita kenal tuh dari sini. Mabniyun, nah, huruf mabni, gitu. Ya, makanya ada tulisannya cukup mabni pakai i biasa. Ada juga yang menulis mabni pakai y di belakangnya. Mabni gitu ya. Beberapa literatur nggak apa-apa. Kita ngerti maksudnya tuh ini mabniyun. Ketiga, ini juga sama. Waw dengan ya itu seperti apa yang ketiga, yang C-nya. Pada masdar yang fa fiilnya berupa waw. Si fa fiil huruf pertamanya berupa waw, tapi mau dibuat masdar gitu bahasanya. Ya, huruf pertamanya berupa waw, tapi dibuat masdar. Dari fiil yang mengikuti wajan 7. Contohnya, kalau wajan 7 itu adalah af'ala. Nah, ini wajan 7. Dibuat jadi masdar. Buka di dinding. Coba lihat tabel 2 pekan lalu yang pernah saya buat sebagai kumpulan dari istilahi. Lihat istilahi. Lihat paling ujung. Namanya masdar. Untuk wajan yang mana? Wajan ketujuh. Lihat. Di dinding tuh. Yang sudah ditempel. Jangan lupa. Ditempel. Jangan sok-sokan dihafal. Kalau saudara hebat, iya. Baca langsung hafal. Mau dilagukan, mau dinadongkan, silakan. Tapi paling gampang. Tempel. Jangan sok-sokan. Tempel. Tempel di dinding. Nah. Af'ala. Masdarnya tuh saya lihat. If alan itu masdarnya. Atau ketika ketemu wajan ke-10, apa itu wajan ke-10? Lihat di dinding, ala, masdarnya alan. Dan di dinding ada wajan 10. Jadi wajan 7 dan wajan 10 apabila dimasdarkan dan kebetulan katanya berasal huruf pertamanya wawu, maka wawunya nanti berubah menjadi iya. Contoh di sini, kita ambil contoh. Madinya, karena dia wajan 7, dan dimulai dengan wawu, au, doha. Ingat, wawunya itu adalah yang pertama, itu ilat. Dan ilatnya, ilat wawu di pertama, au, doha. Ketika dijadikan, contohnya adalah tadi wajan ke-7 menjadi iu, dohan. Iu, dohan. Jadi masdar nih. Wajan ke-7. Iu, dohan. Ketika jadi masdar ke-7 tadi seperti ini, maka wawunya ini ido, ido gitu. Tapi ada wawu, nggak enak ini. Iu, iu. Jadi ido. Jadi panjang. Idoha. Gitu. Ya. Karena di sini kasroh dan diikuti dengan ya sukun. Jadi panjang. Idoha. Gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, auroda, madinya. Ketika jadikan isi masdar, iurodan, iurodan. Wawunya nggak enak nih. Digantilah dengan ya. Jadi irodan. Gitu. Irodan.
Itu, ya. Kemudian kalau wajan ke-10 istaf'ala, istaudoha, istaudoha menjadi kalau dijadikan masdarnya lihat di dinding, dicocokkan, dimasukkan istaudohan, istaudohan, maka wawunya diganti jadi istai. Jadi lin di sini. Di sini sorry, mohon maaf. Ini jadi panjang karena di sini adalah ada ya di sukun ya. Istai dohan gitu ya. Istai dohan menjadi begitu karena ianya muncul asalnya waw, sekarang dia iya. Setelah fathah asalnya dia dipanjangkan mad, tidak mau dipanjangkan. Kenapa? Karena dia sekarang jadi lin. Setelah ta ada ya sukun. Jadi istai dohan gitu. Istai dohan begitu. Begitu juga yang bawah madi. Istauroda, istaurod. Jadi istaurodan, istaurodan. Kemudian wawunya diganti dengan ya. Jadi lin di sini. Istai rodan, istai rodan. Itu. Nah, yang keempat, ini masih juga wawu yang diganti dengan ya, itu adalah wawunya berada di akhir kata. Tetapi sebelumnya ada kasroh. Nah, ada wawu, tapi sebelumnya kasroh. Wawunya itu harus diganti dengan ya. Contohnya di sini sami. Karena di sini mi, masih ingat tadi yang di atas itu asalnya dari sini aturannya. Karena kasroh, ya, kemudian di sini diganti jadi dengan ya, jadi sami. Ketika di akhir kata, gitu. Al-adi, susah ini menjadi al-adi, gitu. Nah, di akhir kata menjadi dia juga panjang ya. Sami, adi, begitu. Ya. Nah, yang ketiga, sekarang ada lagi aturannya. Waw atau ya diganti dengan hamzah. Nah, ini waw atau ya diganti dengan hamzah. Ini terjadi. Nah, kalau itu adalah tadi sebabnya jawabnya adalah pada isim fa'il fa'ilun, pada isim fa'il yang dibentuk fi'il mu'tal ajwab berupa alif, artinya kata kedua berupa alif, gitu aja. Apabila kata keduanya berupa alif gitu, yang dimana sebetulnya asalnya dari waw atau ya. Nah, biasanya karena alif itu yang ditulis pada fi'il madi itu biasanya adalah asalnya dari wawu atau ya, maka harus wawunya diganti dengan hamzah, begitu, diganti dengan hamzah atau ya-nya diganti dengan hamzah, wawu atau ya-nya diganti dengan hamzah. Sebagai contoh di sini ada soma, sering kita buka itu. Contoh sebelum-sebelumnya ada soma. Apa itu? Puasa. Sauma. Asalnya adalah wow, asalnya nih. Asalnya dari sini ke sini. Gitu. Sebentar. Bentar Ibu Rere. Ayamnya belum dikasih makan. Bentar. Saya matikan dulu. Mana Ibu Rere? Oh, udah dimatikan ya. Baik. Ayam pelung itu, Pak. Ayam pelung ya. Oke, saya ulangi. Duh, dari mana tadi lagi? Soma. Nah, itu hasilnya. Asalnya sowama asalnya. Tapi karena ada aturan di atas, setelah fathah itu berikutnya pengikutnya harusnya alif, tidak boleh waw, maka jadi soma. Nah, asalnya sowama. Nah, ketika jadi sowama itu dijadikan apa tadi bilang di sini? Isim fa'il. Isim fa'il menjadi fa'ilun, 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 maka sowimun,
Sowimun gitu. Karena sowimun dikatakan di sini isim fa'il yang dibentuk dari alif sebelumnya, maka wawunya di sini asalnya wawu atau ya ini harus diganti dengan hamzah. Maka munculnya di sini ada so imun. Jadi jelas sekarang bukan wimun tapi imun. So imun, so imun, imun. I-nya ini adalah kasroh ke hamzah, tapi hamzahnya ditanggei oleh huruf berbentuk iya. Gitu. Apa? Diwadahi, disangga. Gitu. Karena di tengah kata. Gitu. Maka di situ ditulisnya soimun. Nah, soda asalnya soyada kalau itu asalnya wau, kalau ini asalnya ya. Soyada. Maka di sini soyidun, soyidun, ya-nya diganti dengan hamzah, tapi kemudian diwadahi ditempatkan pada ya. Jadi soidun, soidun gitu ya. Yang kedua, apabila wawu atau ya berada di akhir kata, tapi sesudah alif jiada. Kalau ada alif jiada, alif tambahan, contohnya asalnya madinya da'a, gitu. Jadi da'awa. Ketika dijadikan masdar menjadi du'aan. Asalnya du'awan gitu ya. Du'awan. Wawunya ini diganti karena dia akhir dan ada alif di situ. Alifnya adalah alif jiada. Dari mana tahu jiada? Karena lihatlah di sini setelah ain itu adalah wawu. Dan ini setelah ain wawu. Di tengahnya diselipkan. Kenapa? Karena masdar. Jadi yang menyelipkan siapa? Masdar. Menyelipkan apa? Menyelipkan alif jiada. Karena ada alif jiada, setelah alif jiada, kalau ada wawu, maka diganti dengan atau ada ya selain wawu. Kalau ada wawu atau ada ya, maka diganti dengan yang namanya sukun. Karena di akhir kata sukunnya tidak diwadahi. Tidak diwadahi alif, tidak diwadahi iya, tidak diwadahi wow. Langsung saja dia tergeletak di akhir. Maka doa, doaan gitu. Gitu. Begitu juga ketika contohnya sofa. Asalnya sofawa aslinya. Aslinya sofawa. Kemudian ketika dimasdarkan dikasih alif setelah fafiil jadi sofawan. Tapi karena si terakhirnya wawu atau ya, maka dijadikan di sini adalah hamzah. Sofaan. Contoh yang iya, kalau tadi contohnya yang wawu dua-duanya, sekarang dua ini yang pakai iya. Contohnya kodo, asalnya kodoya. Kodoya, ingat dijadikan masdar, jadi kodoyan. Nah, maka iya-nya ini diganti dengan hamzah, tapi tidak diwadahi. Kodoan. Begitu juga wafa. Wafa asalnya wafaya, wafaya menjadi wafayan. Maka iannya ini menjadi an. Wafaan. Wafayan menjadi wafaan. Begitu wafaan. Nah, itu yang ketiga. Masih ada? Ada. Membuang wawu. Wah, ini hudipat ini. Membuang wawu pada isi maf'ul. Kalau tadi cuma diubah. Sekarang berani dibuang bila perlu. Dibuang tuh wawu. Contohnya pada isi maf'ul. Pada isi maf'ul itu wawunya nanti dibuang. Ketika isi maf'ul yang mana dibentuk pada fi'il mu'tal wa ajwab. Maka huruf wawu dari isi maf'ul tersebut dibuang. Jadi yang dibuang mana? Dia di sini ditulis dengan jelas oleh saya. Huruf wawu dari isi maf'ul. Yang dibuang siapa? Huruf wawu dari isi maf'ul. Kalau ada yang di tengahnya ilat, ajwab itu yang di tengahnya ilat. Ketika dibuat isi maf'ul. Jadi syaratnya apa? Isi maf'ul, di tengahnya ada ilat, gitu. Ya,
Maka jadinya wawu dari isim maf'ul itu dibuang. Kita kasih contoh yang sering. Kola. Kan itu paling sering kita kenal dengan ajwab itu kola, ajwab. Kola yakulu, kola yakulu, kola yakulu. Wajan tiga karena au. Kola yakulu, wajan tiga karena au. Kola yakulu, wajan tiga karena au. Karena au berarti wawu asalnya itu kola. Alifnya gitu, ketemu. Sekarang mah sudah tidak perlu membuka-membuka lagi. Lama-lama kalau sering, oh jadi kowala aslinya. Aslinya, so, maaf, salah panahnya. Aslinya kowala, gitu. Aslinya kowala, tapi ditulisnya di kaukaban jadi kola. Aslinya kowala. Ketika di fiil madikan, karena ko itu adalah fathah, menjadinya pakai alif. Aslinya kowala. Nah, ketika dia dijadikan maf'ul, maf'ulun, maf'ulun, maf'ulun. Kowala menjadi makwulun. Ko, wau, lam. Makwulun, makwulun. Nah, karena menjadi makwulun, sementara di sini nanti ada yang namanya nukilat. Nah, ilmu lain nanti akhir parodi apalagi nukilat. Pekan depan akan ada. Dinukil, dicongkel, dipindah, nukilat. Jadi syaratnya apabila ada huruf ilat berharokat, yaitu wawu pakai domah contohnya di sini. Ada huruf sohi, justru dia pakai sukun. Nggak cocok. Padahal dia bersebelahan. Yang sohihnya bersukun, sementara wawunya, ilatnya adalah berharokat. Nggak mau. Itu harus ditukar, dinukil, dicongkel. Namanya nukilat. Dicongkel, diganti. Kopnya diganti dengan harokat dari wawu jadi ku. Wawunya diambil sukunnya punya kop. Jadi seperti ini. Jadi maku. Lun. Nah, ada wawu dua. Gimana bacanya? Maku. Lun. Nah, karena ada dua yang mati, tidak boleh. Ada mati berjajar. Salah satu harus dibuang, dibuang. Tetapi di dalam aturan yang ini yang dibuang adalah dikatakan di sini huruf wawu dari isi maf'ulnya. Huruf wawu dari isi maf'ul itu maksudnya ini, yang kedua ini dibuang menjadi makulun, makulun. Jadi panjang ini makulun, begitu prosesnya. Mari kita lihat contoh yang lain. Madi, ba'a, ba'a. Asalnya itu adalah dari iya. Baya'a. Nah, baya'a. Baya'a itu kalau maf'ulun menjadi mabyu'un. Mabyu'un, maka kemudian ya-nya ini, wawunya ini, ya-nya ditukar dengan ba, nukilat dulu, menjadi mabui. Nah, mabui, iya-nya jadi sukun, ba-nya jadi domah, mabuyun, maka ada ya dan waw, ada dua huruf ilat bersebelahan, maka wawnya ini, tadi di atas aturannya, waw kepunyaan, maf'ul dibuang. Maka waw kepunyaan maf'ul yang dibuang. Serot, begitu. Karena dibuang menjadi mabuyun. Mabuyun. Karena ia bersukun itu sebetulnya sama dengan kasroh, maka menghendaki ba-nya jadi diganti jadi mabiun. Mabiun asalnya mabunun menjadi mabiun. Dicocokkan antara kasroh ini dengan iya sukun yang ada di belakangnya. Begitu. Ya. Mari kita lihat setelah selesai kita berilat, nah kok sedikit ya huruf huruf pengilal sedikit untuk pekan ini.
Pekan depan saya akan kasih yang komplit. Ya. Ini yang baru pengenalan saja. Jadi pekan ini tuh pengenalan. Pekan depan saya akan kasih, jangan khawatir. Saya akan kasih yang komplitnya pekan depan. Pekan ini segitu aja dulu huruf ilah. Belum komplit, belum. Nanti pekan depan. Nah, pekan depan tuh kapan? Cuma 2 hari, Senin. Sudah pekan depan, sudah ada bahan baru. Nah, itu baru yang komplitnya. Bagaimana dengan ibdal? Saya cuma mau menunjukkan pekan ini tuh ada yang disebut ilal, ada ibdal. Harus dibedakan. Coba gitu aja sekarang. Ibdal adalah menempatkan huruf lain di tempat sebuah huruf dalam suatu kata atau disebut juga pergantian huruf. Begitu ya. Pergantian huruf. Contohnya di sini Pak fiil pada wajan 8. Pak fiil itu artinya adalah huruf pertama pada wajan 8. If ta'ala, wajan 8 masih ingat? Lihat di dinding. Mana wajan 8? Lihat di dinding. Ya, supaya nempel, sering dilihat itu lama lama-lama nempel. If ta'ala, if ta'ala. Yang tadi dikatakan Pak fiil ngapain? Pak fiilnya berupa wau. Nah, kalau Pak fiilnya berupa wau, syaratnya Pak fiil berupa wau, jawabnya adalah diganti dengan ta. Tapi belum selesai. Apakah setiap Pak fiil berupa waw harus diganti? Tidak. Tidak. Hanya Pak fiil, hanya waw di awal apabila pada wajan 8. Ifta'ala. Maka ketika wajan 8 tetapi ada waw di awal, maka wawnya diganti dengan ta. Bagaimana sih yang dimaksudnya? Lihat. Asalnya adalah fiil madi, wasofa, madi, wasofa, gitu. Karena diganti jadi wajan 8, ifta'ala, ifta'ala, ifta'ala jadi iu, tasofa, iu, tasofa. Karena iu, tasofa, di situ dikatakan wawunya harus diganti dengan tak. Karena waw diganti dengan ta menjadi ittasofa. Ittasofa. Ada t bersebelahan. Pakai ibdal. Ya. Bahwa kalau ada huruf bersamaan dan di bagian depannya atau yang pertamanya bersukun, maka dikasih tasjid. Jadi ittasofa. Begitu. Contoh berikutnya wasama, wasama, iutasama, iutasama. Wawunya diganti menjadi ittasama, ittasama, maka taknya digabung menjadi ittasama. Bacanya sama gitu, ittasama. Kemudian wasofa, asalnya ini kalau tadi madi, sekarang mudorik. Kenapa? Kok ada madi mudorik? Karena apa? Karena di sini hanya ceritanya wajan 8. Kalau wajan 8 kan selain madi ada mudorik. Boleh. Mudorik bagaimana? Yautasifu, yautasifu. Jadi yat tasifu. Oh, mudorik juga boleh ya? Boleh. Yat tasifu, yat tasifu. Karena ada ta berdua di sini menjadi yat tasifu. Tulisnya begitu. Bagaimana dengan wasama? Yang asalnya tadi wasama dimudorikan. Yausami, yautasimu, maaf. Yautasimu, maka yautasimu jadi yattasimu. Yattasimu menjadi yattasimu. Begitu. Sama bacaannya, cuma penulisannya aja. Kemudian wasofa dimasdarkan. Nah, dimudorik. Kemudian tadi sebelumnya madi. Masdar apa boleh? Dicoba. Wasofa. Dimasdarkan. Iutasofa. Iu. Sorry. Iutisofa dimasdarkannya ya. Iutisofa. Iutisofa. Karena di sini kemudian wawunya diganti dengan ta. Jadi ittisofa. Karena ittisofa. Maka digabunglah taknya menjadi ittisofan. Gitu ya. Ittisofan. Seperti itu.
Bagaimana dengan wasama dimasdarkan? Sama. Iltisaman menjadi ittisaman. Ittisaman taknya digabung menjadi ittisaman. Begitu. Yang kedua, ini juga wajan 8 ini. Ifta'ala juga. Iya, ini fafiilnya kenapa ini? Tapi fafiilnya bukan wau. Fafiilnya dal, ta. Nah, maka si dalnya ini asalnya kalau dia dal, maka taknya sekarang yang diganti dengan dal. Jadi dal yang paling lebih kuat. Oleh karena itu apabila kalau sekarang apabila berawal dengan da, gitu aja bahasanya. Apabila berawal dengan da, tapi wajan 8, gitu. Maka taknya sekarang bukan sidalnya, taknya ya si jiadahnya yang diganti dengan dal, ngikut kepada sidal. Kalau sekarang ngikut statusnya, ngikut. Nah, ini bahasa ngikut contohnya dahoro madinya id dahoro, maka taknya yang ngikut, si jiadah yang ngikut. Jadi id dahoro menjadi id dahoro. Tuh. Karena ini dua diawali dengan sukun dan pertamanya. Da'a madi berdoa ya. Jadi id ta'a maka taknya kalah diganti dengan za menjadi idda'a menjadi idda'a gitu ya. Nah, Ustaz, kemudian Ustaz, banyak. dahoro itu ya. Kemudian menjadi kalau ini apa? Dimudorikan. Kalau tadi madi coba mudori. Yad tahiru menjadi dalnya. Taknya diganti menjadi dal, menjadi yad dahiru, dalnya kemudian digabung jadi yad dahiru. Mudorik yang lain dari da'a bagaimana? Yad ta'i menjadi taknya diganti dengan dal, menjadi yad da'i, maka tulisannya menjadi yad atau diibdalkan menjadi yad da'i. Kalau masdar bisa juga ternyata. Dahoro asalnya tadi menjadi idti. Nah, idti horon, maka taknya si jiadatnya diganti dengan za menjadi idtihoron. Maka ditasdidkan idtihoron. Begitu juga yang da'a dimasdarkan idti'aan menjadi idti'aan menjadi idti'aan. Begitu. Yang ketiga ada. Wajan berapa? Wajan 8 lagi. Kok banyak sekali ini wajan 8? Ifta'ala wajan 8. Juga sama huruf pertamanya tetapi asalnya dari sod, dod, to, zo, ta. Nah, itu kalau dia menjadi awal dari apa namanya mujarodnya diawali dengan sod, dod, to, dan do. Maka taknya yang tadi itu taknya diganti za, sekarang mah diganti to. Diganti dengan to. Contohnya ketika soda maka istada, karena dia istada maka taknya dia ganti dengan to. Istoda. Kemudian doroba memukul, idtaroba taknya diganti dengan to. Idtoroba. Kemudian tola'a mulai bersinar, tola'al badru. Tola'a tola'a, maka taknya tola'a, toknya digabung kalau karena kebetulan ini to, jadi sama tola'a digabung. Kalau yang atas kan tidak ya, karena beda. Ini contohnya yang to nih, toroda jadi taroda menjadi taknya diganti jadi to baru digabung toroda. Begitu. Kalau mudorik kok mau loncat aja. Mudorik, mana mudorik? Soda menjadi yastayidun, asalnya ini dari ya gitu ya. Tapi kemudian yasta maka taknya ini yang diganti ya.
yastoyidu gitu. Yastayidu jadi yastoyidu gitu. Yastoyidu Udah. di sini menjadi yasto, diganti karena di sini ada fathah, tidak suka dengan berikutnya itu ya, maka menjadi yastodu begitu. Jadi diganti alif di situ ya. Kemudian doroba, kembali lagi pakai data yang sama tapi mudorik, yadtaribu menjadi yadtoribu begitu. Tola'a menjadi yattaliu, maka taknya jadi to, jadi yattoliu. Tapi karena to dengan to bersebelahan, yattoliu. Begitu. Mudorik yang lain, toroda kalau dimudorikan menjadi yattaribu, to-nya itu kemudian diganti, taknya itu diganti dengan to juga, maka digabung to-nya. Begitu. Kemudian soda sekarang jadikan masdar. Kalau tadi dari mudorik masdar menjadi istiyadan. Nah, karena dia istiyadan, maka taknya ini diganti dengan to istiyadan. Begitu. Doroba menjadi ittirobat. Ittiroban ini taknya juga diganti dengan to menjadi ittiroban. Tola'a bagaimana kalau dimasdarkan? Ittilaan, maka taknya diganti menjadi to, menjadi ittilaan, dan to-nya bersebelahan dijadikan tasjid. Begitu. Toroba, nah ini yang to juga biasanya nanti ditasjidkan ini ujung-ujungnya. Di sini ittirodan, taknya diganti dengan to, ittirodan, to-nya bersebelahan, itu kan benar, ittirodan. Begitu ya. Dan itulah dua pengenalan, ini baru pengenalan. Ilat, ya, ilal dengan ibdal.